باللسان يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Kembali ulun hadir di depan pian semuanya, insyaallah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di dalam pembacaan wirid, kemudian diteruskan dengan insyaallah membaca daripada kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan menambahkan wawasan kita dalam masalah agama. Jika dibacakan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita mengambil daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kebenaran. Kenapa? Karena apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah berucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah yang telah dijadikan Allah sebagai wahyu. Jadi apapun yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, ataupun hanya sekedar iqrar, yang mana Nabi Muhammad diam tanpa ada melarang, maka itu menjadi yang disebut hadis. Jadi hadis Nabi itu bukan hanya ada dari ucapan saja, perbuatan ataupun diamnya Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kenapa? Karena apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam di dalamnya, berarti itu adalah pekerjaan yang tidak salah. Dan di sini kita insyaallah akan membaca kitab Futhuhul Shalihin yang mana diambil daripada pilihan hadis-hadis pilihan daripada Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz rahimahullah ta'ala wa ardhah. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca daripada susunannya Habib Umar, insyaallah kita mendapatkan berkah dari beliau, dan mudah-mudahan dengan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan permata-permata yang insyaallah akan menghiasi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kalau kita artikan adalah ayah kucing kecil. Ayah kucing kecil. Ini adalah kunyah. Ini adalah julukan yang diberikan kepada Abu Hurairah. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Kita biasanya mengenal cuma Abu Hurairah. Nama beliau Abdurrahman. Abah Sidin namanya Sakhr. Beliau ini adalah salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis beliau banyak meriwayatkan, hafalan kuat. Sidin ini daripada Daud, satu kabilah di Yaman sana, di Yaman. Pernah suatu ketika Abu Hurairah ini merasakan lapar, yang mana Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang disebut dengan Ahlus Sufah, orang-orang yang berada di sekitaran atau bermalam di masjidnya Nabi. Bermalam di masjidnya Nabi. Jadi mun ada acara-acara turunan, mun ada peribadahan di masjid, peribadahan. Kada bisi rumah, kada tinggalnya di situ. Suatu ketika Abu Hurairah ini merasa lapar.
lapar yang sampai mengikatkan batu di perutnya, sangat-sangat lapar. Sampai ke suatu ketika ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lewat di panderi lawan Abu Hurairah ini. Abdurrahman bin Sakhar ini berpandai apa kabar wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang hendak kemana dirawat ya. Dengan niatan hati tujuan kalau pina dibawa Sayyidina Abu Bakar boleh ke rumahnya makanan. Sekalinya sudah berbincang-bincang lumayan, Sayyidina Abu Bakar kada peka, kada tahu maksud daripada hatinya Abu Hurairah, berpisah di situ. Duduk-duduk pulang di samping masjid Nabi. Datang pulang ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian dirawat, ditegur sama Abu Hurairah, wahai Umar ibnu Khattab, hendak mana? Kita kabar baik ya. Basa-basi ya. Dengan harapan dibawa boleh ke rumah, dimakani lawan Sayyidina Umar. Ternyata kada peka Sayyidina Umar. Niatan hatinya Abu Hurairah kada tercapai masih. Sampai ketiga ada yang lewat, dilihat-lihat, ternyata Nabi Muhammad yang lewat. Dipandiri oleh Abu Hurairah, wahai Nabi Muhammad, ya apa kabar pian, nak kemana pian? Nabi Muhammad tersenyum setelah menjawab daripada pertanyaannya. Ya Nabi Muhammad, ayo kita ke rumah wahai Abu Hurairah. Ayo kita ke rumah. Paham Nabi Muhammad ya, Abu Hurairah ini lapar. Ayo kita ke rumah. Sampai ke rumahnya Nabi, dilihat di situ kada ada napa-napa. Kada ada napa-napa kecuali hanya didapatkan satu mangkok susu. Satu mangkok susu. Melihat sudah Abu Hurairah, alhamdulillah aku makan habis ini. Jadi orang di sana tuh minum susu itu disebut makan sudah, kenyang sudah. Dilihat Nabi membawa semangkok susu, bahagia sudah Abu Hurairah. Dipanggil oleh Nabi, wahai Abu Hurairah sini. Panggil ashabus sufah, panggil orang-orang yang berdiam di masjid, kekawanan ikan semuanya panggil ke sini. Karena perintahnya Nabi, dilakukan sama Abu Hurairah. Ada dalam hatinya Abu Hurairah, coba aku minum duluan lah, coba aku kenyang duluan lah, baru aku panggil ke kawananku. Tapi karena perintahnya Nabi, ayo ya sudah, dipanggil ahlus sufah. Banyak ini. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Hurairah, nih ahlus sufah minumi akan, minumi akan. Sampai kenyang semuanya bergantian. Jadi berbaris ahlus sufah. Orang-orang yang berdiam di masjid tadi diminumi lawan Abu Hurairah sebuah laporan. Kenyang, berganti satu orang lagi. Sampai nih dalam hatinya Abu Hurairah, habis nih susu nih. Habis nih. Satu mangkok, orangnya banyak. Sampai orang yang terakhir, subhanallah, susu tadi itu pada berubah sedikit pun masih sama kayak awal. Sampai jarum Nabi, wahai Abu Hurairah nih, sekarang ikan yang aku suapi, aku kasih makan, minum susu itu tadi. Ya disuruh minum seorang lawan Nabi Muhammad, diminum oleh Abu Hurairah. Cuma Abu Hurairah ini takutan habis. Apa tahu kamu minum habis, minum sedikit berbahayanya. Jangan tambahi lagi. Minum sedikit lagi, tambahi lagi. Minum, tambahi lagi. Kayak itu terus Nabi Muhammad. Ini Abu Hurairah takutan habis, takutan habis. Sampai akhirnya Abu Hurairah karena disuruh terus sampai kepada sudah kenyang mulut oleh Rasulullah. Kada kawal lagi rasanya masuk air susu ini. Kada kawal lagi masuk. Sampai di situ baru Nabi Muhammad mengambil air susu itu tadi diminum oleh Nabi Muhammad habis. Itu keistimewaannya Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis lagi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah memandang kepada jasad-jasad kalian, dan tidak pula Allah memandang kepada rupa-rupa kalian, dan tetapinya Allah memandang kepada hati kalian dan kepada amal perbuatan kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang tempat yang namanya hati. Allah Subhanahu wa taala kadang memandang rupa kita bunas atau kadang warna kulit kita putih atau hirang, muhanya kita, rupanya kita, badan kita itu kadang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang menjadi pandangannya Allah? Pandangan Allah itu adalah hati. Hati. Kalau hati baik, maka insya Allah anggota badan pun akan baik. Kalau hati baik, maka insya Allah anggota badan akan baik. Makanya kita melihat orang itu di hatinya. Kayak apa kita melihat orang dengan hati? Kita melihat hati orang itu bagaimana? Hati itu andakannya di dalam bawah. Guru ulun mengatakan, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, hati itu adalah ibarat gelas. Hati itu adalah ibarat gelas, yang mana hati itu bisa diisi sama kayak gelas diisi. Dan setiap orang akan mengisi daripada hatinya dengan berbagai macam yang dia kehendaki. Gelas kita punya itu akan kita isi. Kalau gelas kita isi banyu setruk isinya. Gelas kita isi banyu kopi isinya. Dan itu akan selalu terisi sampai akhirnya gelas itu tadi kada kau menampung. Karena hati ini kecil, bentuknya lah gelas. Gelas itu kecil. Ketika sudah tertumpuk penuhnya pasti akan terkeluar. Maka apapun yang keluar daripada hati itu akan nampak lawan kita. Jadi kalau kita melihat ada orang misalnya lah ada orang baik, benar kelihatannya bagus, penyembahyang, ketujuh mengaji, itu adalah limpahan yang keluar daripada hatinya. Atau hatinya baik, isinya baik. Tapi kalau ada kita lihat orang ketujuhnya maksiat, ketujuhnya menghambur-hamburkan harta, ketujuhnya main-main, ya, ketujuhnya yang relamian, itu adalah gambaran dari hatinya. Jadi jangan kita mengatakan pada papa aku kayak ini kelakuan, yang penting hatiku baik. Nah itu salah tuh. Apa yang terkeluar terpancar daripada hati itu yang akan keluar di zahirnya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala kadang memandang kepada jasad kita, tapi yang keluar daripada perbuatan kita itu simbolnya daripada hati. Jadi harus kita bujurakan hati kita, dan dari hati itu akan keluar dari hati kepada anggota badan ini apa yang ada dalam hati. Kalau baik akan baik, kalau jelek akan jelek. Nah, ada misalnya perempuan maaf kada berkerudung, kada berjilbab misalnya, bebadahinya kesan apa kerang berjilbab, yang penting hati baik, enggak kalah. Oke. Dari situ sudah kelihatan bahwa maaf ini orang kurang bagus. Kenapa? Perintah menutup hijab itu perintah dari Allah, dari Nabi Muhammad, kan itulah perintah dari agama untuk menutup aurat, dan ini dengan sepeleknya mengucapkan yang penting hatinya baik. Di situ sudah ada kesombongan.
ada sifat kadang mau maasi kepada perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. Nah itu untuk menunjukkan yang kada baik tuh. Nah dari hati yang seperti itu tuh insya Allah ada kebaikannya, ada kebaikannya. Allah memandang kepada hati, tapi apa yang keluar daripada badan itu adalah yang ada di dalam hati. Nah, seandainya kita rajin beribadah, ya Allah, kita rajin beribadah, hadir majelis ilmu, yang sangka baik aja dengan Allah Ta'ala, aku ini adalah orang yang mendapatkan insya Allah kebaikan dari Allah. Sangka baik. Tapi kalau untuk sangka jahat kepada orang itu jangan. Ini untuk diri sendiri lah, untuk diri sendiri. Tapi kalau ada orang misal, walaupun tadi ulun mengatakan apa yang ada di hati ini itu adalah pancarannya Allah, ada orang maksiat kayak itu Allah, tadi jelek hatinya Allah kan gitu. Nah kita melihat orang tersebut jangan dilihat orang itu hatinya jelek, jangan. Tapi kita husnuzon, kita baik sangka lawan Allah Ta'ala, barangkalinya ini ada sesuatu hal. Itu. Kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminan daripada orang mukmin lainnya. Jadi misal kita melihat orang nih, ulun melihat pian ini bagus saja hadir majelis. Ulun lihat pian ini bagus saja menutup aurat. Pian ini bagus. Itu mencerminkan diri ulun yang duduk di hadapan pian ini insya Allah bagus juga. Begitu ya. Kenapa? Karena al-mu'min mir'atul, cerminnya seorang mukmin itu mukmin lainnya. Tapi seandainya misal ulun duduk di kalangan orang-orang yang misalnya pencuri, misalnya orang-orang yang jelek, ketika ulun di situ ulun melihat inya, nah pada saat inya melakukan kebaikan, inya ini ada bagus. Misal ulun melihat inya ini kada bagus, berarti pada saat itu ulun ini kada bagus. Kenapa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminnya. Ketika ulun memandang orang itu kada bagus, berarti ulun kada bagus. Sama kayak kita melihat cermin. Kita melihat muka kita. Nah, mukaku misalnya ada kunatnya di sini. Kemarinlah di cermin itu berarti aku yang bisa kunat. Kan itu lah. Itu pandangan dari diri kita kepada orang lain. Makanya kadang-kadang istilahnya orang mengajarkan melihat orang lain itu rendah. Ada. Jadi kita harus berluas hati untuk memandang kepada orang lain dengan prasangka yang baik. Tapi kalau untuk diri kita, apa yang keluar dari diri kita itu adalah pandangan daripada hati, yang di situ adalah pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dibaca hadis yang kedua. Anil Abdurri ibni Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Agor. Nah, sahabat Agor anaknya Yasar al-Muzani, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, telah berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfiruh, dan mintalah ampunan kepada Allah,
Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku Nabi Muhammad atubu, bertaubat aku, fil yaumi, pada sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Hadis ini riwayatkan oleh rawahu Muslim, Imam Muslim. Nah, hadis kedua daripada kitab Futuhul Falihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak, wahai manusia, ya kita semuanya adalah manusia, diperintah, diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat, kita kembali kepada Allah. Karena dengan itu, dengan kita kembali meminta ampun kepada Allah, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni. Nabi Muhammad yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sehari semalam itu membaca istighfar, bertaubat kepada Allah itu 100 kali. Kayak apa kita? Kita nih nang setiap harinya bocah panderan kada baik. Matanya katujuan memandang yang kada baik. Nonton di HP, nonton di TV, yang ditonton yang kada baik, ya. Kemudian sembahyangnya kita juga banyak yang kurang. Sedekahnya kita kadang tapi ada. Dosa-dosanya kita banyak. Sehari semalam itu usahakan jangan kurang daripada 100 kali beristighfar. Bacaannya astagfirullahaladzim 100 kali. Nabi Muhammad nih 100 kali sehari. Maka kita kira-kira harus berkali-kali lipat kan lah. Nabi Muhammad aja 100, kita 200, 300, 1000 misalnya. Taubat dengan Allah Ta'ala. Berarti hidup di dunia ini pasti berdosa lah. Kebanyakan berdosa. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempatnya Allah mencoba, tempatnya cobaan. Ini dunia. Di dunia ini itu kan sudah macam-macam kita lalui. Turun datang muka rumah, macam-macam sudah dilihat ya. Melihat di HP dan yang lain-lain, macam-macam sudah yang didengarkan. Allah kan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Untung orang yang bisa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya melakukan kesalahan kemudian dia bertobat kepada Allah, maka catatannya akan menjadi catatan yang bersih kembali. At-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka seperti dia kada memiliki dosa. Dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertobat kepada Allah Ta'ala. Baca istighfar, astagfirullahalazim. Dengan istighfarnya kita tuh mudah-mudahan Allah mengampuni. Bahkan sebenarnya istighfarnya kita perlu kita istighfari, saking lemahnya kita dengan dosa. Istighfarnya kita bisa membuat kita berdosa. Contoh ulun beristighfar ria, ulun minta dengarakan pian, ulun nabi istighfar astagfirullah. Ini ulun mengucapkan astagfirullah ini minta dengarakan lantian. Kalah, aku nabi istighfar lah astagfirullah. Istighfarnya itu tuh perlu diistighfari lagi. Apalagi kalau melakukan maksiat dengan Allah Ta'ala. Melakukan maksiat, hati-hati ya. Hidup ini kita kada lawas dong. Hidup ini ya paling lawas 60 tahun lah. Ya dilebih-lebihkan bonusnya 70 tahun, 80 tahun itu udah ragin gak tapi kawal lagi ya sudahlah. Anda ke kamar mandi kepakutan lalu lawan tawing kepikut sudah. Gitu.
Kemudian kita kada pernah kembali kepada Allah, yang napa-napanya lupa, kada pernah meminta ampun kepada Allah. Hati-hati, hati-hati kayak itu. Siapa tahu sudah dilupakan kita lawan jalan akhirat lawan Allah Ta'ala. Istighfar, jangan lupa sehari 100 kali. Sebenarnya ada riwayat hadis yang lain, Nabi Muhammad itu beristighfar 70 kali, itu juga ada. Tapi kita jangan kalah lawan Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad itu adalah yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada melakukan dosa. Kita selalu berdosa ini, nah banyak membaca daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadisnya. Kemudian lagi Bu ayat penonton insyaallah. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridai beliau, anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, telah bersabda Nabi Muhammad, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk orang-orang yang melakukan kejelekan di siang hari bisa bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membuka tangannya, menguraikan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat jahat di malam hari bisa bertaubat. Dan ini selalu Allah lakukan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Setelah tadi hadis sebelumnya disebutkan kita hendaknya minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini, di hadis yang ketiga ini, ada berita oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, Allah itu selalu menguraikan tangannya siang dan malam. Untuk apa? Untuk bisa menyambut kepada kita, ayo umatku kembali kepadaku. Allah Ta'ala menguraikan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang dari pagi sampai sore melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan hal yang tidak baik bisa bertobat kepada Allah di malam hari. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan tangannya, artinya mau menerima daripada permintaan maaf seorang hamba di siang hari, ya. Apabila ada orang yang jelek, orang yang melakukan maksiat di malam hari, mulai tenggelam matahari maghrib sampai subuh, ada yang melakukan maksiat di siang hari, Allah akan membukakan pintu taubat sebesar-besarnya. Kita salah aja, kita hendak siang ke apa istighfar, hendak malam ke apa istighfar. Tapi ingat, kita ini ahli maksiat. Kita ini yang mengharapkan rahmat. Masa orang yang merasa dirinya jelek kemudian ingin mendapatkan rahmat mintanya sekali setahun, masa mintanya sekali sebulan, masa minta ampunnya sekali sehari, ya malah setiap saat kita tahu Allah selalu membukakan tangannya, ya. Allah selalu membukakan tangannya siang malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tangannya untuk kita yang pendosa ini di siang atau malam hari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan Allah membuka itu? Sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ini matahari tenggelam di mana? Matahari tenggelam itu di barat. Nah, sampai matahari terbit dari barat. Ini kiamat artinya. Luas kada waktu kita untuk kembali kepada Allah? Luas. Kapan saja, siang silahkan, malam bertengah malaman silahkan, ya, silahkan. Tinggal kitanya, apakah kita mau kembali kepada Allah
kagak? Apakah kita ingat lawan Allah atau kagak? Apakah kita minta kepada Allah atau kagak? Kalau kita minta lawan Allah lah, sekali didengarkan Allah Ta'ala, 2 kali didengarkan oleh Allah Ta'ala, ya kabulkan Allah. Namun kada dikabulkan juga mungkin Allah Ta'ala suka dengan curhatan kita. Namun kada dibalas Allah di dunia, karena balasannya di akhirat. Kalau misalnya juga balasannya kada ada yang sesuai dengan kita, berarti sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Coba kita mintanya lawan manusia. Kita mintanya lawan manusia. Mun siang hari dibuka iya lawang, mun malam betutup lawang sudah. Belum minta lagi nih, hanya mendatangi manusia nih. Malam ditutup sudah. Siang mun kada ada orangnya ditutup juga ya lawangnya. Tapi kalau Allah kan selalu, selalu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan, menguraikan tangannya untuk kita bisa kembali kepada Allah. Kalau manusia diminta sekali mungkin memberi, kalau manusia minta, kita minta lawan manusia 2 kali, ya masih diberi, cuma adalah sudah hati kita itu minta terus nih. 3 kali sampai tersambat, nah minta terus ya, sampai 4 kali mungkin ini akan marah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beda. Setiap kita minta, itu ya Allah Ta'ala tambahin lagi, minta lagi. 2 kali kita minta, minta lagi. 3 kali kita minta, sampai 10.000 kali kita minta Allah Ta'ala, Allah tambah suka. Makanya ada penyair yang mengatakan, Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hinna yas'alu yaqdabu. Allah akan murka ketika kita meninggalkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang minta Allah Ta'ala itu kenapa? Sarik Allah Ta'ala orang yang kain ini. Tapi kalau manusia sekali 2 kali kita minta, ini akan marah kepada kita. Mudah-mudahanlah dengan hadis yang dibacakan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita kembali kepada Allah, mengingatkan kita menjadi sadar bahwa kita setiap saatnya butuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita setiap saatnya harus kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibukakan untuk mengenal kepada Allah, hati kita dibukakan untuk menjalankan ibadah, hati kita dibukakan untuk melakukan ketaatan, hati kita dibukakan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan hati kita dengan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memakmurkan hati kita, mengisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga apa yang ada di dalam hati kita menjadi pandangan yang baik, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan segala hajat, menyehatkan yang sakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita futuhal arifin, ya, pembukaan daripada manfaat-manfaat ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan akhirnya setelah panjang umur Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, guru yang 3 hadis. Oke. 3 hadis. Kena dicari. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari Sayyid Rahmatul Idrus. Kiranya jika ada yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan atau langsung bertanya. Mungkin ulun memanasi. Iya.
Jadi kita di komplek ini lebih lah rata-rata semua tuh begawi. Jadi yang laki pasti begawi, yang binian ada yang begawi ada yang kagak. Jadi mungkin pertanyaan dulu. Kan kalau mungkin ibu-ibu di sini sudah banyak belajar kayak bab ibadah insya Allah mungkin sudah banyak mengetahui. Cuman kayak bab muamalat itu mungkin jarang didengar, mungkin Allah alam. Karena rancak melihat kayak status ibu-ibu itu mungkin banyak kawan ibu-ibu juga di WA. Itu banyak kan ibu-ibu tuh hadir di majelis ilmu. Dan rata-rata majelis ilmu itu lihat fikih ibadah kayak kitab Safinah. Lihat sampai Safinah paling banyak itu lawan Sayyid Hamid Ali Drus kersi putih harusnya Safinah. Nah, jadi rata-rata ya bab yang ibadah aja. Nah, sedangkan ibu-ibu di sini kan banyak yang banyak ke kantor, mungkin banyak yang muamalat juga yang diperlukan. Seperti yang kata jar ulama lu bilang halaluhu hisab wa haramuhu azab. Jadi halal ini kita dihisab, haram yang kita lakukan itu diazab. Jadi kita mungkin perlu tahu hal muamalah ini, terutama yang begawi. Allah. Jadi memang dalam fikih itu ya, fikih itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama disebutkan qismul ibadah, bagian tentang ibadah. Yang kedua disebutkan qismul muamalah, bagian tentang muamalah. Ibadah ini adalah bagaimana caranya kita untuk menunaikan perintahnya Allah dan hubungan baik kita antara manusia ke Sang Pencipta. Sedangkan qismul muamalah itu bagaimana kita berinteraksi sesama manusia. Jadi memang ada susunannya fikih itu ya. Kemudian baru yang ketiga qismul munakahat, bagian perkawinan, bagian kawinnya, bukan hanya akawinnya saja diceritakan di situ. Mulai dari mencari binian yang kayak apa ya lah, sampai kena masalah talak, masalah zihar, banyak itu lah. Kemudian setelah itu baru qismul jinayah, bagian tentang apa ya bahasa kita, kriminalitas. Kayak apa kalau mencuri, kayak apa kalau membunuh, kayak apa kalau ada maling masuk ke rumah, kemudian maling tadi itu diparang misalnya lah, macam-macam. Dakul hisal namanya. Nah, jadi fikih itu terbagi kepada 4 itu tadi. Ada ibadah, ada muamalah, ada munakahat, dan ada jinayah. Cuma kita biasanya dalam pengajian itu cuma ibadah fokusnya. Ya, fokusnya biasanya cuma ibadah. Padahal betul bab muamalah ini penting juga, karena dengan muamalah yang baik kita mengetahui tata cara yang sah dalam berinteraksi. Misal belum kasih gambaran dalam kita jual beli yang sehari-hari kita lakukan ke pasar atau paman sayur ada lah datang kan jual beli, itu apa aja yang menjadi rukun yang harus ada. Kemudian kalau kadada kayak apa hukumnya? Contohnya dalam jual beli ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli. Jadi amun ini kadada ada boleh. Masa ada yang membeli kadada yang menjual? Kebayang nggak ya? Ada. Atau misalnya ada yang berjualan tapi kadang-kadang membeli, kasihan pulang lah. Baik. Nah ini satu. Kemudian ada barang, ada duit. Ini harus ada nih. Ada barang, ada duit. Barangnya ada, duitnya kada dijulung-julung, ada sah jual belinya. Ya lah, jelas lah.
Atau gini, duitnya ada tapi barangnya ada juga tapi barangnya kada diketahui, kada boleh. Contoh, nih banyak sekarang yang terjadi mystery box, tahu lah yang mystery box. Nih nah, ulun diisi kotak. Kotak ini ulun kada hendak menyambatakan isinya apa. Aku latihan menukari, harganya 100.000. Paham lah kira-kira biar barangnya ada, cuma majhul, kada diketahui. Nah kayak itu nih. Ini kada boleh nih jual beli seperti ini, haram hukumnya. Jual beli nang kada sesuai, ada duit kan ada barang. Jadi harus ada duitnya, ada barangnya, itu yang sesuai. Ini ada duitnya, ada barangnya, cuma barangnya kada tahu kita apa. Ini kada boleh. Dan yang terakhir ada akad. Ada aku menyambat, aku jual, ada yang menyambat, aku membeli. Dan kita sekarang jarang nih sudah nih, elah jarang sudah, artinya ada yang mengatakan ulun nukar lah, jual lah, kecuali nang dasar baapik, ulun kasih gambaran ringkas nih. Pian misalnya nukar bakso, atau jual bakso beratan lah kira-kira nukar bakso, paman bakso 2 diolahkan paman lah, duduk pian di es teh 2 man, oh iya jangan duduk pian diantarakan bakso, diantarakan teh 2. Apa yang pian lakukan? Makan lah, itu jual beli lah, kada bukan? Itu yang jual beli, jual beli itu paman ulun hendak menukar bakso, diulahkan pamannya bakso, nah baksonya, nah man duitnya ulun nukar lah, jadi pamannya jual, nah itu jual beli. Yang kita lakukan sekarang, kita duduk di antarakan bakso, makasih mana, sambalnya mana man, nah jadi pamannya kan kita tuh kita makan, habis sudah 4 orang, ya Allah, banyaknya habis. Paman apa? Hanya kita berapa man hagang dulu, barangnya mana? Jual beli itu harus ada barangnya mana? Baksonya mana? Ada galah diparut gitu sudah. Itu kan jual beli, pian ganti rugi ke paman bakso. Ganti rugi, bukan jual beli, ganti rugi. Nah paman ulun mengganti bakso pian sudah habis ulun makan. Kayak lah. Nah, jadi itu bukan jual beli. Kalau pian kepada itu jual beli salah dalam syariat. Penting kawan ini lah, penting. Dasar buai. Tapi pian wajib ganti rugi. Jadi ganti rugi itu berarti aku pada jual beli lah, aku pada bayar. Oh ada pian ganti rugi. Jadi itu penting, bujur kan permainannya, maksudnya rukunnya itu di penjual, pembeli, barang, duit, jual sama beli. Cuma ini banyak yang keliru ya. Contoh kayak ini, nah satu lagu sebutin lagi apa namanya, pian tahu lah yang dimasukkan duit apa ya, kayak kolkas kayak itu, nah box nah box dimasukkan duit ya, 5.000 keluar karena apa antaka atau apakah. Nah itu kita masukkan duit misalnya 500, keluar ciki gugur, itu diambil dibawa lah. Kita sebagai pembelinya ada, penjualnya mana? Awalnya mesin berakad kan kayak itu tuh. Itu ada permasalahan kayak itu tuh. Nah itu tuh yang itu namanya muamalah. Mohon kita kada tahu, kada pernah belajar muamalah, hati-hati ini. Kalau pina tersalah beneran. Nih ibu-ibu biasanya ketujuh arisan kalah. Arisan bola. Itu muamalah arisan itu. Transfer itu muamalah tuh, ya itu hukumnya itu ada tuh pembahasannya semuanya. Pian berarisan misalnya berapa orang tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya 9 orang. Di dalam bab muamalah kada depan arisatun, bab arisan itu ada arisan. Jadi kita yang melihat di bab itu masuk kemana? Nah ternyata setelah dicari-cari, dilihat-lihat, ya, dibahas bahsul masail ya. Ternyata arisan itu masuknya ke korot, masuknya ke
korek, arti korek itu hutang. Arti korek itu hutang. Misal Pukuncah lah bulan pertama yang dapat misalnya sidin. Jadi pian berdelapan ini menghutangi sidin misalnya berapaan? 50-an, 50.000. Pian seberatan menghutangi sidin 50.000. Habis itu goncang bulan dudi olah sidin yang dapat misalnya. Pian seberatan yang 7 ini menghutangi sidin 50.000. Nang sidin yang 1 ini membayar hutang ke sidin 50.000 bayar hutang. Allah, pernah harus terpikir adanya kisah kayak mana? Itu tuh, jadi kalau kayak itu hukumnya, apabila pertengahan arisan pian baampih kada boleh hukumnya haram. Kenapa? Pian tuh utang orang kada pian bayar. Mun baampih nih, baampih, aku ampih lah arisan nak aku kada berduit lagi atau apa nak pindah, bayar itu seberataan itu nah berapa sudah? Hitungi dulu orangnya, nah berapa orangnya, berapa lagi bayarannya. Keluarkan itu, kalau kata haram tuh hukumnya. Hutang kada bayar katanya. Nah itu tuh arisan. Itu arisan, salah satunya tuh ya. Banyak lagi sebenarnya yang masalah muamalah ini lah. Yang paling dijauhi jangan sampai kena riba sebenarnya. Tapi kalau membahas riba kita panjang lebar pula insyaallah kalau ada kesempatan lainnya insyaallah. Ya ada insyaallah. Jadi gini ulun mau membaca Fathul Qorib jadi tergantung ibu-ibunya. Kan bagus memang di Fathul Qorib atau Yaqut Nafis. Yaqut anu juga. Ulun lebih detailnya kayaknya Yaqut. Ini lebih soalnya itu rukun. Bagus. Dan ada fenomena yang terjadi surah. Cuman itu juga Yaqut Nafis isinya habaib amun gaibannya anu matan habis di anunya ya. Fathul Qorib mujib. Mun kita di habaib memang Yaqut Nafis masuk. Fathul Qorib masuk juga mun di habaib. Iya. Habis itu Zuba. Sudah habis. Cukup belum? Ada Bu. Ya, doa gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قطع أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما والأخلاء يا علماء نقضى بالخير ونقوى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الهك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الصرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم